palasi atau kuyang. Oke sahabat YouTuber, sekarang kita akan membahas tentang palasi. Cerita ini entah fakta, entah mitos. Yang jelas cerita ini jelas terdengar dari kita dari dahulu kala, dari orang tua-tua dahulu sampai sekarang masih terdengar kita cerita itu. Menurut orang tua-tua di Ranah Minang, palasi ini adalah semacam ilmu hitam, di mana yang menjadi palasi ini menuntut ilmu dan membuat perjanjian dengan setan, yang bertujuan agar yang menuntut ilmu ini menjadi cantik, awet muda, dan berumur panjang. Biasanya yang memakai ilmu ini, ilmunya akan dipindahkan 7 turunan pada keluarga anak cucu si penganut ilmu ini. Konon kata orang yang kalau ilmunya tidak diturunkan para penganut palasi ini akan sulit meninggal saat sakratul maut. Dan salah satu anak cucu dari palasi ini akan menjilat lidah palasi ini sehingga ilmunya pindah pada orang tersebut. Palasi biasanya akan mencari wanita hamil atau bayi sebagai mangsanya dengan cara menghisap ubun-ubun dari bayi tersebut, sehingga bayi tersebut akan selalu rewel dan sering menangis. Dan palasi ini kalau sudah dapat mangsa, dia akan terus berulang-ulang ke sana sampai bayi tersebut kurus kering dan sampai meninggal. Ada berbagai cara palasi menghisap darah korbannya. Ada dengan cara menghisap-hisap pipa tembakau, padahal yang dihisapnya adalah ubun-ubun bayi tersebut. Dan ada juga dengan cara melepas kepala dari badannya. Dan ini kalau di Minang disebut palasi kuduang. Biasanya palasi yang melepaskan kepala dari badannya akan mencari mangsanya pada malam hari. Dan biasanya pada siang hari dia telah berputar-putar keliling kampung untuk menandai korbannya. Walaupun palasi ini terlihat mengerikan, tapi ada fakta unik dengan palasi ini. Konon katanya, jika ada seorang yang dicurigai sebagai palasi yang lewat di depan rumah atau bertamu ke rumah kita, padahal kita punya anak bayi, maka jangan disembunyikan bayinya. Berikan bayi tersebut pada orang itu dan suruh dia mengendong. Dan bilang padanya bahwa ini adalah cucunya. Insya Allah bayinya akan aman dan tak akan diganggu. Dan palasi ini juga ada penangkalnya dan bermacam-macam juga di daerah masing-masing. Ada yang memakai daun ruku-ruku dan ada juga yang memakai bawang putih. Kebanyakan orang memakai bawang putih untuk penangkalnya. Dan bawang putih itu bukan bawang putih yang biasa yang dijual di pasar-pasar itu. Biasanya bawang putih yang dipakai adalah bawang putih yang isinya satu. Kalau orang Minang bilang itu namanya dasun tungga. Oke guys, seandainya video ini tidak bermanfaat, anggap saja sebagai hiburan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.